Aku selalu dihina keluarga suamiku dengan kejam. Mereka tak tahu tersimpan surat wasiat yang akan membuat mereka berlutut padaku, hingga menangis menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi yang dingin menusuk tulang. Sama seperti tatapan yang aku terima setiap kali keluarga suamiku menatapku. Gumam Ratih dalam hati, seraya jemarinya lincah menata sarapan di meja makan. Ia adalah Ratih, wanita sederhana yang kini hidup di tengah kemewahan yang tak pernah ia minta. Semua berawal dari pernikahannya dengan Adi, pria yang ia cintai seutuhnya, putra bungsu dari keluarga terpandang yang kekayaannya seolah tak ada habisnya. Namun, pernikahan ini tak lantas membawanya ke dalam dongeng indah. Sebaliknya, ia terperosok ke dalam labirin cemoohan dan sindiran tajam. Ratih mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat asal. Ia sadar, penampilannya kontras dengan kemewahan rumah megah ini. Di meja makan, sudah duduk Nyonya Amelia, ibu mertuanya yang selalu berpenampilan sempurna, dan Mira, kakak iparnya yang tak pernah absen mengenakan perhiasan berkilauan. Seringai sinis terukir di bibir Mira saat melihat Ratih meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya. Pagi, Ma, Mbak, sapa Ratih lembut, tetapi tak ada jawaban. Udara di ruang makan terasa begitu pekat, seolah membeku. Ratih, panggil Nyonya Amelia dengan nada dingin. Kamu tahu, Mira baru saja membeli tas baru. Harganya setara dengan 1 tahun gajimu, kalau kamu punya pekerjaan. Ratih hanya tersenyum hambar. Matanya menatap piring nasi goreng yang ia buat dengan sepenuh hati. Saya tidak punya pekerjaan, Ma. Tugas saya adalah mengurus rumah dan Mas Adi, jawabnya, mencoba tetap tenang. Mira terkekeh sinis. Mengurus rumah? Pembantu di rumah ini saja gajinya lebih besar darimu. Ratih, apa yang bisa kamu banggakan? Sindirnya, matanya menyapu penampilan Ratih dari atas ke bawah, seolah Ratih adalah debu yang tak layak dilihat. Ratih memilih diam, tak ingin memperpanjang masalah. Ia sudah terbiasa. Sejak menikah, ia selalu dianggap sebagai beban. Keluarga Adi selalu membandingkannya dengan mantan pacar Adi, Sandra, yang sukses dan memiliki karir cemerlang. Mereka menganggap Ratih tidak setara, hanya wanita miskin yang beruntung bisa menikah dengan putra mereka. Lihatlah ini. Nyonya Amelia membuka majalah di depannya, menunjuk foto seorang wanita yang tersenyum anggun. Ini Sandra. Dia baru saja dianugerahi penghargaan wanita karir inspiratif. Lihat, Ratih, dia tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan menghasilkan uang. Mendengar nama Sandra, hati Ratih sedikit berdenyut nyeri. Ia tahu betul siapa Sandra. Mantan kekasih Adi yang dielu-elukan keluarganya. Meskipun Ratih tak pernah bertemu langsung, ia merasa seperti bayangan Sandra terus mengikutinya. Seharusnya Adi tidak menikah dengan orang biasa-biasa saja seperti kamu. Seharusnya Adi bersanding dengan wanita sekelas Sandra, gumam Nyonya Amelia. Kata-katanya menusuk tepat di ulu hati Ratih. Di sisi lain meja, duduklah sosok yang paling dihormati di keluarga itu, Nenek Rosa. Matanya yang sudah keriput selalu mengamati setiap detail. Namun bibirnya selalu terkunci rapat. Ia tak pernah membela Ratih, tak pernah menyindir, hanya diam. Keheningan Nenek Rosa justru sering membuat Ratih lebih bingung dan gelisah. Apakah Nenek Rosa juga tidak menyukainya? Ratih menatap Nenek Rosa, mencoba mencari setitik kehangatan. Namun Nenek Rosa hanya mengangguk pelan seraya meminum tehnya. Setelah sarapan, Nenek Rosa berdiri dan berjalan pelan, diikuti oleh Ratih yang sigap membantu. Nenek Rosa, apa tehnya kurang manis? Tanya Ratih lirih. Nenek Rosa berhenti, menatap Ratih sejenak, lalu menggeleng. Sudah pas, jawabnya singkat, suaranya pelan dan bergetar. Malam harinya, Ratih tak bisa tidur. Kata-kata Mira dan Nyonya Amelia terus berputar di kepalanya.
Apa aku memang tidak pantas untuk Mas Adi? Bisiknya dalam kegelapan. Air mata perlahan mengalir, membasahi pipinya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Adi masuk dan duduk di sampingnya. "Kenapa belum tidur?" tanyanya lembut, tangannya mengusap air mata Ratih. "Mas, apa aku memang tidak pantas untukmu?" tanya Ratih, suaranya tercekat. Malam itu, saat Ratih menangis di kamar, Adi memeluknya erat. "Maafkan aku, sayang," bisiknya lembut. "Aku tahu kamu bingung dan terluka. Tapi percayalah, semua ini bukan tanpa alasan. Ada hal besar yang harus kita lewati, dan kamu adalah satu-satunya yang bisa melakukannya." Adi tidak menjelaskan lebih jauh, hanya mengusap air mata Ratih dan berkata, "Nenek melihat lebih dari yang kamu lihat. Kamu adalah permata di tengah batu-batu." Kata-kata Adi tidak sepenuhnya menghilangkan kebingungannya, tetapi berhasil menenangkan hatinya. Adi memeluknya erat. "Apa yang kamu bicarakan, Ratih? Kamu adalah satu-satunya yang aku cintai. Jangan dengarkan mereka. Bagi mereka, cinta diukur dengan uang. Bagi kita, cinta diukur dengan ketulusan hati." Ratih membalas pelukan Adi, mencari ketenangan di dadanya. "Tapi, setiap hari mereka membandingkan aku dengan Sandra," bisiknya. "Sandra hanyalah masa lalu. Ratih, kamu adalah masa depanku," tegas Adi, membuat Ratih merasa sedikit lebih baik. Ia tak tahu bahwa di luar kamar mereka, Nenek Rosa, yang entah sejak kapan berdiri di sana, tersenyum kecil melihat kehangatan yang terpancar dari pasangan itu. Nenek Rosa tahu bahwa cinta mereka lebih dari sekadar materi. Di balik semua cemoohan dan sindiran tajam, Nenek Rosa mulai menyusun sebuah rencana. Ia melihat Ratih sebagai berlian yang masih tersembunyi di dalam lumpur. Ia ingin menguji, apakah berlian itu cukup kuat untuk bertahan dalam tekanan yang ia ciptakan. Ia ingin memastikan bahwa cucu kesayangannya, Adi, mendapatkan istri yang benar-benar kuat, bukan hanya dari sisi finansial, tetapi dari hati dan mental. Dan ia ingin memastikan bahwa harta kekayaan keluarganya, yang ia bangun dari nol, jatuh ke tangan yang tepat, tangan yang tulus dan tidak serakah. Pagi itu, saat sarapan, Nyonya Amelia kembali melontarkan sindiran. "Ratih, coba lihat Nenek Rosa, dia tidak selera makan. Pasti masakanmu tidak enak." Nenek Rosa yang awalnya diam, tiba-tiba memegang tangan Ratih. "Tidak, masakanmu enak, Ratih. Nenek Rosa hanya tidak enak badan," bisiknya. Ratih terkejut. Ini pertama kalinya Nenek Rosa membela dirinya. Kejadian itu menjadi titik terang bagi Ratih, memberinya sedikit harapan. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Ia juga tidak tahu bahwa di balik diamnya Nenek Rosa dan dukungan tersembunyi Adi, sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Ratih tidak pernah menyadari bahwa semua perlakuan buruk yang ia terima hanyalah bagian dari sebuah sandiwara yang telah dirancang dengan cermat, yang bertujuan untuk menguji dirinya, membuktikan dirinya, dan pada akhirnya, memberinya takdir yang tak pernah ia duga. Hari-hari berlalu. Cemoohan dari Mira dan Amelia semakin menjadi-jadi. "Ratih, apa kamu tidak malu? Suamimu bekerja keras, sementara kamu hanya bisa menghabiskan uang," ejek Mira suatu sore, saat Ratih sedang menyiram bunga. "Aku juga bekerja keras, Mbak. Mengurus rumah ini, memastikan semua kebutuhan Mas Adi terpenuhi," jawab Ratih, mencoba menahan emosinya. Mira tertawa sinis. "Pekerjaan macam apa itu? Pembantu juga bisa. Beda dengan Sandra. Dia baru saja membuka cabang perusahaannya yang kelima di luar negeri. Itu baru namanya wanita hebat." Ratih menunduk, perasaannya hancur berkeping-keping. Ia merasa seolah dirinya adalah patung kaca yang rapuh, siap pecah kapan saja. Ia berjalan ke kamarnya, air mata mengalir deras. Ia merasa begitu lelah. Lelah dengan semua sindiran, lelah dengan perbandingan, lelah dengan semua perlakuan tidak adil. Adi, yang melihatnya, hanya bisa menghela napas panjang. Ada rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan.
Sebuah janji yang ia buat kepada Nenek Rosa untuk menguji ketahanan mental Ratih. Ia membiarkan semua itu terjadi. Ia membiarkan Ratih dicemooh, dihina, dan diremehkan. Ia melakukan semua itu demi sebuah tujuan yang lebih besar. Untuk membuktikan kepada neneknya bahwa Ratih adalah wanita yang tepat. Bahwa Ratih adalah berlian yang sesungguhnya. Namun, di tengah semua hinaan itu, Ratih menangkap sesuatu yang aneh. Suaminya, Adi, hanya menatapnya dengan tatapan sendu, bukan tatapan tidak peduli. Ia melihat Adi mengepalkan tangannya seolah menahan sesuatu, dan di matanya terpancar permohonan maaf yang dalam. Sementara itu, Nenek Rosa, yang selama ini diam, sesekali membuang pandangannya keluar jendela, dengan sebuah senyuman kecil dan sulit diartikan yang terukir di bibirnya. Ratih merasa ada sesuatu yang tidak ia pahami, sebuah sandiwara yang ia sendiri tidak tahu aturan mainnya. Malam itu, Adi memasuki kamar mereka, melihat Ratih terisak di ranjang. Ia duduk di sampingnya, memeluknya erat. "Ratih, dengarkan aku. Semua ini akan segera berakhir. Aku janji." Ratih mendongak, matanya yang sembab menatap Adi. "Apa maksudmu, Mas?" Adi hanya tersenyum, mengusap rambut Ratih. "Kamu akan segera tahu. Kamu akan menjadi orang yang paling berharga di keluarga ini, bukan karena hartamu, tapi karena hatimu." Hati Ratih bergetar. Ia merasa bingung, namun di saat yang sama, ia merasakan kehangatan dan ketenangan yang tak tergantikan. Ia tak tahu apa yang dimaksud Adi, namun ia mempercayai suaminya. Ia mempercayai janji suaminya. Ia tidak tahu bahwa janji itu akan segera terwujud. Ia tidak tahu bahwa diamnya Nenek Rosa dan dukungan rahasia Adi adalah bagian dari sebuah rencana besar yang akan mengubah hidupnya dan seluruh keluarga Adi untuk selamanya. Ia tidak tahu bahwa semua cemoohan yang ia terima, semua hinaan yang ia telan, adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan bangkit, menjadi sosok yang kuat, dan membuktikan kepada semua orang bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada tumpukan harta. Ia tak tahu bahwa di balik semua penderitaan ini, tersembunyi sebuah warisan yang akan membuatnya menjadi satu-satunya pemilik kekuasaan di keluarga ini, membuat mereka yang pernah mencemoohnya kini berlutut di hadapannya. Malam itu, Ratih memejamkan mata, membiarkan dirinya terlelap dalam pelukan Adi. Ia merasa lelah, namun di dalam hatinya tumbuh secercah harapan. Ia tak tahu bahwa harapan itu akan segera berubah menjadi kenyataan, dan kisah hidupnya akan segera berubah drastis. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari segalanya. Awal dari sebuah perjalanan yang akan membawanya dari seorang wanita yang dicemooh menjadi seorang pemimpin yang disegani. Pagi itu, rumah megah keluarga Adi terasa lebih hidup dari biasanya. Bukan karena kehangatan, melainkan karena persiapan yang begitu sibuk untuk acara makan malam. Ratih, dengan daster sederhananya, sibuk membantu para pelayan menata meja makan, memastikan setiap piring dan sendok diletakkan dengan sempurna. Ibu mertuanya, Nyonya Amelia, tak henti-hentinya memberikan instruksi. "Ratih, jangan lupa bersihkan debu di sudut sana. Pastikan bunga-bunga itu segar. Jangan sampai tamu penting kita kecewa." Tamu penting. Kata itu berulang kali Ratih dengar dari Nyonya Amelia. Hatinya bertanya-tanya, siapa gerangan tamu istimewa yang membuat seluruh rumah begitu heboh? Ratih tidak terlalu memusingkan hal itu. Ia hanya ingin acara ini berjalan lancar dan ia bisa kembali ke kamarnya dengan tenang, tanpa sindiran yang menusuk. Sore harinya, saat Ratih baru saja selesai mengganti pakaiannya dengan gaun sederhana yang ia miliki, ia mendengar suara tawa riuh dari ruang tamu. Ia melangkah keluar dan terkejut. Di sana, duduk seorang wanita yang begitu anggun, mengenakan gaun malam berwarna merah yang memancarkan aura kemewahan. Rambutnya ditata rapi, dan senyumnya begitu memikat. Ia adalah Sandra, mantan kekasih Adi. Nyonya Amelia dengan bangga merangkul Sandra. "Sandra, sayang, akhirnya kamu datang. Adi sudah menunggumu."
Ratih berdiri mematung di ambang pintu, hatinya terasa sesak. Bayangan yang selama ini menghantuinya, kini berdiri nyata di hadapannya. Sandra begitu sempurna, seperti yang digambarkan Nyonya Amelia dan Mira. Adi, yang melihat Ratih, segera menghampirinya. "Ratih, kenalkan, ini Sandra," ucapnya, nadanya datar. Sandra tersenyum ramah, namun matanya memancarkan keangkuhan yang Ratih kenali dari cerita keluarga Adi. "Halo, Ratih. Senang bertemu denganmu. Adi sering menceritakan tentangmu." Ratih mengangguk kaku. "Senang juga bertemu denganmu, Sandra." Makan malam pun dimulai. Ratih duduk di samping Adi, sementara Sandra duduk di seberangnya. Suasana di meja makan terasa seperti panggung pertunjukan. Nyonya Amelia dan Mira berlomba-lomba memuji Sandra. "Sandra, proyek barumu di Singapura itu sangat mengesankan. Kamu memang wanita cerdas dan pekerja keras," puji Nyonya Amelia. Sandra tersenyum manis. "Ah, Tante, itu semua berkat dukungan Tante dan keluarga Adi. Tante selalu menjadi inspirasi bagi saya." Mira menambahkan, "Beda sekali dengan Ratih. Dia hanya bisa mengurus rumah, tidak bisa menghasilkan uang. Paling-paling, dia cuma bisa memasak." Ratih menunduk, tangannya gemetar memegang sendok. Ia merasa seolah dirinya adalah hantu di meja makan itu. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang mendengar suaranya. Mereka hanya melihat Sandra, memuja dan mengaguminya. "Ratih," panggil Nyonya Amelia tiba-tiba. "Coba kamu lihat Sandra. Dia adalah contoh wanita sejati. Mandiri, sukses, dan memiliki karir cemerlang. Apa yang bisa kamu banggakan darimu? Pakaianmu saja tidak sebanding dengan tas yang dibawanya." Ratih merasakan hatinya teriris. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk perasaannya. Ia menatap Adi, berharap suaminya akan membela. Namun Adi hanya terdiam, tatapannya kosong. Ratih merasa sendirian, seolah ia adalah penumpang kapal yang karam, dan tidak ada satupun yang mau mengulurkan tangan. Di sudut ruangan, Nenek Rosa duduk diam, matanya yang sudah rabun menatap Ratih dan Sandra secara bergantian. Namun, tak ada ekspresi yang terpancar. Nenek Rosa tetap menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan Ratih. Ia penasaran, mengapa Nenek Rosa selalu diam? Apakah Nenek Rosa juga tidak menyukainya? Malam itu, setelah semua tamu pulang, Ratih kembali ke kamarnya. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berarti. "Apa yang salah denganku?" bisiknya, tangannya memegang dada, mencoba menahan rasa sakit. Adi masuk dan duduk di sampingnya. "Ratih, aku tahu kamu sedih." "Bagaimana aku tidak sedih, Mas? Setiap hari mereka membandingkan aku dengan Sandra. Mereka membuatku merasa seperti aku ini adalah sampah," isak Ratih. Adi memeluknya erat. "Ratih, mereka tidak mengerti. Mereka hanya melihat dari luar. Mereka tidak tahu betapa kuatnya hatimu. Sandra memang sukses, tapi dia tidak memiliki ketulusan hati sepertimu." "Tapi, kenapa kamu diam saja tadi? Kenapa kamu tidak membela aku?" tanya Ratih, nadanya penuh kepedihan. Adi menghela napas. "Maaf, Ratih. Ada hal yang tidak bisa aku ceritakan padamu sekarang. Tapi, percayalah, semua ini ada alasannya." Ratih tidak mengerti. Ada rahasia apa yang disembunyikan Adi? Ada apa dengan semua perlakuan ini? Namun, ia memilih untuk mempercayai Adi. Karena hanya Adi yang memberinya kekuatan untuk bertahan di tengah lautan cemoohan ini. Di saat Ratih dan Adi berbicara, Nenek Rosa, yang entah sejak kapan berada di dekat kamar mereka, kembali tersenyum kecil. Ia sudah melihat betapa kuat cinta Ratih dan Adi. Ia juga melihat bagaimana Ratih tetap tegar, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Nenek Rosa tahu, Ratih adalah wanita yang tepat. Ia tahu, Ratih tidak tergiur oleh harta dan kemewahan. Ia tahu, Ratih adalah wanita yang memiliki hati yang tulus.
Dan Nenek Rosa tahu, Ratih adalah satu-satunya orang yang pantas mendapatkan warisan kekayaan keluarganya, yang ia bangun dengan darah dan air mata. Malam itu, Nenek Rosa masuk ke kamarnya, membuka laci di meja riasnya, dan mengambil sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, tergeletak sebuah surat wasiat, yang ditulisnya dengan tangan sendiri. Nenek Rosa menatap surat itu, lalu tersenyum penuh makna. Ia tahu, surat ini akan menggemparkan seluruh keluarga. Ia tahu, surat ini akan membuat Ratih terkejut. Ia tahu, surat ini akan mengubah takdir Ratih dan keluarga Adi untuk selamanya. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk cucunya, Adi, dan untuk keluarga yang ia cintai. Dan ia yakin, Ratih adalah kunci dari semua itu. Keesokan harinya, Ratih bangun dengan mata sembab. Ia melihat Adi sudah tidak ada di sampingnya. Ratih keluar dari kamar, menuju dapur. Ia terkejut melihat Nenek Rosa duduk di kursi roda, ditemani oleh seorang suster. Nenek Rosa tampak pucat dan lemas. "Nenek Rosa," panggil Ratih, panik. "Ada apa? Apa Nenek Rosa sakit?" Nenek Rosa hanya tersenyum lemah. "Nenek tidak apa-apa, Ratih. Nenek hanya sedikit lelah." "Ini semua salah Ratih. Dia tidak bisa mengurus Nenek dengan baik," teriak Mira, yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. "Diam, Mira," bentak Adi, yang juga baru saja datang. "Nenek memang sudah tua. Wajar jika fisiknya melemah." Ratih berjalan mendekati Nenek Rosa, berjongkok di hadapannya. "Nenek, apa yang bisa Ratih bantu?" tanyanya, suaranya bergetar. Nenek Rosa mengelus pipi Ratih, matanya menatap Ratih dengan penuh kasih sayang. "Kamu jangan sedih. Nenek percaya padamu. Kamu adalah berlian yang paling berharga," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Kata-kata itu bagaikan air sejuk di tengah padang gurun. Ratih merasa hatinya kembali terisi, meskipun Nenek Rosa kembali memejamkan mata. Ia merasa ada ikatan batin yang kuat antara dirinya dan Nenek Rosa. Ikatan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Ia tidak tahu bahwa kata-kata Nenek Rosa itu adalah kata-kata terakhir yang ia dengar. Ia tidak tahu bahwa Nenek Rosa telah menyusun sebuah rencana besar. Sebuah rencana yang akan membuat Ratih bangkit dari keterpurukannya dan mengubah takdirnya. Ia tidak tahu bahwa Nenek Rosa adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat ketulusan hatinya dan akan memberikan sebuah warisan yang jauh lebih berharga dari sekadar uang. Warisan yang akan membuatnya menjadi seorang wanita yang dihormati, disegani, dan menjadi pemimpin di keluarga Adi. Hati Ratih hancur, namun ia berusaha keras untuk tetap tegar. Kata-kata Nenek Rosa, "Kamu jangan sedih. Nenek percaya padamu," terus terngiang di telinganya, menjadi satu-satunya pelipur lara di tengah badai hinaan yang tak kunjung reda. Keadaan Nenek Rosa semakin memburuk. Suhu tubuhnya naik, dan ia lebih banyak berbaring. Ratih dengan setia merawatnya. Ia membuatkan bubur, mengompres dahinya, dan menemani Nenek Rosa di sisinya. Namun, semua itu seolah tak ada artinya di mata keluarga Adi. "Lihatlah, Ratih. Kau hanya bisa berlagak peduli di depan Nenek," cibir Mira suatu pagi, saat Ratih baru saja selesai menyuapi Nenek Rosa bubur. "Nenek sakit begini juga karena kau tidak bisa mengurusnya dengan benar." Ratih menghela napas, lelah dengan tuduhan yang tak berdasar. "Aku sudah melakukan yang terbaik, Mbak," jawabnya pelan. "Terbaik? Terbaik apanya?" sambung Nyonya Amelia, suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Sandra dulu, saat pacaran dengan Adi, selalu membawa Nenek ke dokter terbaik di luar negeri. Dia bahkan menyewa perawat pribadi. Kau, apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya bisa merawat Nenek dengan cara kampungan." Ratih menunduk, tak mampu membalas. Hatinya perih. Ia merasa usahanya sia-sia. Tapi, saat ia menatap Nenek Rosa, ia melihat sebuah senyum tipis di bibir keriputnya. Senyum yang penuh arti, senyum yang seolah berkata, "Nenek tahu, Nak, Nenek tahu."
Malam harinya, setelah semua orang terlelap, Ratih kembali ke kamar Nenek Rosa. Ia melihat Nenek terbangun dan menatap langit-langit. Ratih duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang sudah keriput. "Kenapa belum tidur, Nek?" bisik Ratih. Nenek Rosa menatap Ratih, matanya yang redup seolah memancarkan cahaya yang hangat. "Nenek tidak bisa tidur. Nenek sedang memikirkan banyak hal," jawabnya, suaranya pelan dan serak. "Apa yang Nenek pikirkan?" tanya Ratih. Nenek Rosa tersenyum. "Nenek memikirkan masa depan cucu-cucu Nenek." "Nenek memikirkan masa depanmu, Ratih." Ratih terkejut. "Masa depanku?" "Ya." "Nenek melihat ketulusan di hatimu. Nenek melihat ketahanan mentalmu. Mereka semua, Nyonya Amelia, Mira, mereka hanya melihat harta. Mereka tidak melihat apa yang sebenarnya penting," bisik Nenek Rosa. Air mata Ratih menetes. "Kenapa Nenek tidak pernah membela aku?" tanyanya, suaranya bergetar. Nenek Rosa menghela napas. "Nenek tidak perlu membela. Nenek hanya perlu mengamati. Nenek ingin melihat, apakah kamu cukup kuat untuk bertahan di tengah badai. Nenek ingin memastikan bahwa kamu adalah wanita yang tepat untuk Adi. Dan Nenek tidak salah pilih." Hati Ratih berdegup kencang. Ia tak pernah menyangka, Nenek Rosa, sosok yang selama ini diam, ternyata menyimpan begitu banyak pengamatan dan pemikiran. Ratih merasa seperti kepingan puzzle yang perlahan mulai menyatu. Ia merasa seperti menemukan oase di tengah gurun pasir. "Kamu adalah wanita yang langka, Ratih. Kamu tidak tergiur oleh harta. Kamu hanya ingin mencintai dan dicintai. Kamu memiliki hati emas yang akan menjadi warisan terbesar bagi keluarga ini," ucap Nenek Rosa, tangannya mengelus pipi Ratih. Saat itu, pintu kamar terbuka. Adi masuk, membawa secangkir teh hangat. "Nenek, minum teh ini." "Ratih, istirahatlah. Kamu pasti lelah seharian mengurus Nenek," ujarnya. Ratih menatap Adi. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam rahasia yang ia dan Nenek Rosa bagikan. Sebuah rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Ia merasa lebih dekat dengan Nenek Rosa dari sebelumnya. Malam itu, Ratih tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, ada seseorang yang memahaminya, ada seseorang yang mendukungnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Nenek Rosa memanggil Ratih ke kamarnya. Nenek terlihat sangat lemas. "Ratih," bisik Nenek Rosa, suaranya nyaris tak terdengar. "Nenek ingin kamu berjanji pada Nenek." "Apa janjinya, Nek?" tanya Ratih, tangannya menggenggam erat tangan Nenek Rosa. "Jangan pernah menyerah. Jangan pernah membiarkan mereka meruntuhkanmu. Kamu adalah berlian yang paling berharga. Jangan biarkan mereka mengambil cahayamu," ucap Nenek Rosa. Ratih mengangguk, air matanya mengalir. "Aku janji, Nek, aku tidak akan pernah menyerah." Nenek Rosa tersenyum, senyum yang begitu tulus. "Bagus. Sekarang, Nenek ingin kamu tahu. Di laci meja rias Nenek, ada sebuah kotak kayu. Di dalamnya, ada sesuatu yang Nenek siapkan untukmu. Jangan dibuka sampai Nenek sudah tidak ada." Ratih terkejut, namun ia mengangguk. Ia tidak tahu apa isi kotak itu, namun ia merasa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan menjadi kunci dari semua rahasia ini. Beberapa hari kemudian, Nenek Rosa meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam di hati Ratih. Ia merasa seperti kehilangan ibu keduanya. Saat pemakaman, Nyonya Amelia dan Mira kembali menyudutkannya. "Ini semua salah Ratih. Dia tidak bisa mengurus Nenek dengan baik," teriak Amelia. Tangisnya dibuat-buat. "Tadi malam Nenek masih terlihat baik-baik saja," kata Ratih, suaranya serak. "Tentu saja. Dia berpura-pura baik-baik saja di depanmu," bantah Mira, tatapannya penuh kebencian. Ratih tidak membalas. Ia hanya menatap batu nisan Nenek Rosa, air matanya mengalir deras.
Ia mengingat janjinya kepada nenek. Aku tidak akan pernah menyerah, Nek. Aku janji, bisiknya dalam hati. Setelah pemakaman, Ratih teringat akan kotak kayu yang disebutkan Nenek Rosa. Ia pergi ke kamar nenek dan menemukan kotak itu di laci meja rias. Kotak itu tidak dikunci. Ratih membukanya, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah surat dan sebuah buku harian. Di surat itu, tertulis sebuah kalimat singkat yang membuat hatinya terenyuh. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah menyerah. Ratih membaca surat itu berulang kali, air matanya tak henti mengalir. Ia merasa seolah Nenek Rosa masih ada, memberinya kekuatan dan dukungan. Ia tidak tahu bahwa surat itu hanyalah awal dari sebuah rahasia besar. Ia tidak tahu bahwa di dalam buku harian nenek, tersembunyi sebuah rencana yang akan mengubah hidupnya dan seluruh keluarga Adi untuk selamanya. Ia tidak tahu bahwa Nenek Rosa, sosok yang selama ini diam, adalah dalang di balik semua perlakuan buruk yang ia terima. Ia tidak tahu bahwa Nenek Rosa adalah malaikat pelindung yang sengaja menyamar untuk menguji ketulusan hatinya, untuk membuktikan bahwa Ratih adalah wanita yang pantas mendapatkan segalanya. Ia tak tahu bahwa surat wasiat yang akan dibacakan akan menjadi kunci untuk membuka kotak Pandora yang selama ini tersembunyi. Kepergian Nenek Rosa meninggalkan lubang kosong yang menganga di hati Ratih. Meski interaksi mereka jarang, Nenek adalah satu-satunya sosok yang memberinya kekuatan. Air matanya mengering, namun rasa sesak di dada tak kunjung hilang. Di tengah suasana duka, keluarga Adi mulai bersikap aneh. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah menunggu sesuatu. Mereka saling berbisik, mata mereka sesekali melirik Ratih dengan pandangan aneh yang sulit diartikan. Mira, yang selalu sinis, kini malah menunjukkan sikap berlebihan. Ratih, jangan sedih ya. Aku tahu kamu pasti merasa kehilangan. Tapi jangan khawatir, kami di sini untukmu, ucapnya, seraya mengusap pundak Ratih. Sebuah gestur yang membuat Ratih terheran-heran. Apakah mereka benar-benar bersimpati? Atau ada maksud lain di balik kebaikan palsu ini? Mas, kenapa mereka jadi aneh begini? Bisik Ratih pada Adi saat mereka duduk berdua di teras belakang. Adi hanya menghela napas. Biarkan saja. Mereka mungkin juga merasa kehilangan nenek, jawabnya. Namun Ratih tahu ada sesuatu yang Adi sembunyikan. Tatapannya tidak meyakinkan. Sejak nenek meninggal, Ratih tak pernah lepas dari surat dan buku harian yang ia temukan. Ia menyimpannya dengan sangat hati-hati. Surat dari nenek adalah harta karun paling berharga baginya. Ia membaca kembali kalimat itu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah menyerah. Kalimat itu bagai mantra yang memberinya kekuatan. 3 hari setelah pemakaman, seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang tamu. Suasana hening dan mencekam. Di sana, duduk seorang pria parubaya mengenakan jas hitam. Ia adalah pengacara keluarga. Nyonya Amelia, Mira, dan suami Mira, Rio, duduk dengan tegang, wajah mereka pucat pasi. Ratih hanya bisa menunduk, tak berani menatap mereka. Ia tahu, momen ini adalah momen yang paling mereka tunggu. Momen di mana mereka akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan warisan Nenek Rosa. Terima kasih sudah datang, sapa pengacara itu, suaranya menggelegar. Hari ini, saya akan membacakan surat wasiat Nyonya Rosa. Mohon untuk mendengarkan dengan baik. Pengacara itu membuka sebuah map tebal dan mulai membaca. Ia membacakan daftar properti, saham, dan aset-aset berharga yang dimiliki Nenek Rosa. Jumlahnya sungguh fantastis. Mata Nyonya Amelia dan Mira berbinar-binar. Mereka saling berbisik, berandai-andai seberapa besar bagian yang akan mereka dapatkan. Ratih sendiri tak peduli. Hatinya sudah mati rasa terhadap semua kemewahan ini. Selanjutnya, mengenai pembagian warisan, ucap pengacara itu, membuat semua orang tegang. Nyonya Rosa, dalam surat wasiatnya, menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan keluarga akan diwariskan kepada cucu menantunya. Ratih menahan napas. Siapa yang Nenek Rosa maksud?
kepada Ratih. Lanjut pengacara itu, suaranya menggema di ruangan itu. Detik itu juga, ruangan yang tadinya hening, berubah menjadi riuh. Nyonya Amelia, Mira, dan Rio terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah, teriak Nyonya Amelia, suaranya parau. Mira berdiri, menunjuk Ratih dengan jari telunjuknya. Pengacara, kau pasti salah baca. Ratih? Wanita miskin yang tidak bisa menghasilkan uang itu? Apa yang dia punya sehingga nenek memberikan warisan kepadanya? Bentaknya, suaranya penuh amarah. Pengacara itu tetap tenang. Ini adalah surat wasiat Nyonya Rosa yang asli. Beliau juga menjelaskan alasannya di sini. Nyonya Rosa tidak ingin harta yang ia kumpulkan dengan susah payah jatuh ke tangan yang salah, tangan yang hanya mementingkan kekuasaan dan kekayaan. Wajah Mira dan Nyonya Amelia memerah. Mereka tak mampu berkata-kata. Adi, yang duduk di samping Ratih, memegang tangannya erat. Tenang, bisiknya, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ratih sendiri masih syok. Kakinya terasa lemas. Ia tidak pernah bermimpi mendapatkan warisan sebesar ini. Ia juga tidak pernah menginginkannya. Ia hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari keluarga suaminya. Tunggu dulu, ucap pengacara itu, kembali membaca surat wasiat. Ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Nona Ratih. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka seluruh warisan akan disumbangkan ke yayasan sosial yang akan ditentukan kemudian. Mendengar itu, Nyonya Amelia dan Mira tersenyum sinis. Nah, pasti ada. Cara itu menatap Ratih. Nyonya Rosa mewariskan seluruh kekayaannya, dengan syarat Nona Ratih harus berhasil membangun sebuah yayasan sosial dari nol dalam waktu 2 tahun. Yayasan ini harus didedikasikan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu dan pemberdayaan perempuan. Ratih terbelalak. Syarat ini sungguh di luar dugaannya. Ia tidak memiliki pengalaman, ia tidak memiliki uang, ia tidak memiliki koneksi. Bagaimana mungkin ia bisa membangun yayasan sosial dari nol? Mira dan Nyonya Amelia tertawa terbahak-bahak. Haha, lihatlah. Dia bahkan tidak bisa mengurus rumah dengan benar. Bagaimana mungkin dia bisa membangun yayasan sosial? Ini adalah lelucon terbesar yang pernah aku dengar, ejek Mira. Ratih menatap Adi. Mata Adi mengisyaratkan dukungan penuh. Ia seolah berkata, kamu pasti bisa, Ratih. Ratih menatap pengacara itu, lalu menatap Nyonya Amelia dan Mira. Hatinya, yang tadinya hancur, kini dipenuhi dengan semangat baru. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang lemah. Ia ingin membuktikan kepada mereka bahwa Nenek Rosa tidak salah pilih. Saya terima tantangannya, ucap Ratih. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Matanya menatap tajam ke arah Nyonya Amelia dan Mira. Saya akan membangun yayasan ini, dan saya akan membuktikan kepada kalian bahwa saya pantas mendapatkan warisan ini. Mendengar itu, Nyonya Amelia dan Mira terdiam. Mereka melihat Ratih yang berbeda. Ratih yang tidak lagi takut, Ratih yang tidak lagi menunduk, Ratih yang penuh dengan tekad. Ratih tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada sebuah rencana besar yang telah disiapkan oleh Nenek Rosa dan Adi. Ratih tidak tahu bahwa semua cemoohan dan hinaan yang ia terima hanyalah bagian dari sebuah sandiwara yang bertujuan untuk menguji ketulusan hatinya. Ratih tidak tahu bahwa ia akan menjadi kunci untuk mengubah takdir keluarga Adi dan membawa mereka ke jalan yang benar. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi pemimpin yang disegani, yang akan membuat mereka berlutut di hadapannya, bukan karena harta, melainkan karena kebesaran hatinya. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, yang akan mengubahnya menjadi wanita yang kuat dan berhati mulia. Pernyataan Ratih yang lugas di hadapan seluruh keluarga, saya terima tantangannya, menyisakan keheningan yang tebal di ruang tamu. Mira dan Nyonya Amelia terdiam, tak mampu lagi mengejek. Mereka melihat percikan api yang menyala di mata Ratih, yang sebelumnya hanya redup oleh air mata. Ratih yang mereka kenal, wanita yang selalu menunduk dan pasrah, kini telah berubah.
Ratih merasakan hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Mungkin dari kata-kata Nenek Rosa yang terus terngiang, atau mungkin dari tatapan penuh dukungan dari Adi. Yang jelas, ia tidak bisa lagi mundur. Ia telah mengambil sebuah janji, sebuah tekad yang tak bisa ia tarik kembali. Baiklah, kalau begitu, saya akan serahkan dokumen-dokumen ini kepada Nona Ratih, ujar pengacara, meletakkan sebuah map tebal di hadapan Ratih. Dokumen ini berisi detail aset-aset dan petunjuk awal untuk memulai yayasan. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya. Ratih mengambil map itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti memegang bom waktu. Di satu sisi, ia merasa terbebani. Di sisi lain, ia merasa tertantang. Ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri, bukan kepada keluarga Adi, melainkan kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ratih mulai membuka map itu. Ia membacanya dengan saksama. Di dalamnya, terdapat nama-nama aset, alamat properti, dan berbagai dokumen legal yang rumit. Semuanya bagaikan bahasa asing baginya. Ia tak pernah berkecimpung dalam dunia bisnis atau keuangan. Ia merasa tenggelam dalam lautan dokumen yang tak ada habisnya. "Mas, aku tidak mengerti apa-apa," bisik Ratih pada Adi, saat mereka berdua di kamar. "Ini terlalu rumit." Adi duduk di sampingnya, memeluknya. "Jangan khawatir, Ratih. Aku akan membantumu. Kita akan memecahkannya satu persatu. Ingat, Nenek memilihmu karena Nenek tahu kamu cerdas dan memiliki hati yang tulus." Mendengar dukungan dari Adi, Ratih merasa sedikit lega. Mereka mulai mempelajari dokumen-dokumen itu bersama. Adi menjelaskan setiap istilah keuangan yang Ratih tidak mengerti. Ia juga membantu Ratih menyusun rencana awal, mulai dari mencari lokasi yayasan, hingga merumuskan visi dan misi. Namun, perjuangan Ratih tidak semudah itu. Keluarga Adi, yang awalnya terkejut, kini kembali melancarkan serangan. Mereka menyebarkan gosip bahwa Ratih adalah wanita yang serakah, yang hanya mengincar harta Nenek Rosa. "Lihatlah, Ratih. Dia berpura-pura peduli pada Nenek, padahal dia hanya mengincar warisannya," sindir Mira di hadapan para kerabat saat Ratih tak sengaja melintas. Ratih hanya tersenyum. Ia tak lagi peduli dengan kata-kata mereka. Hatinya kini dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar. Ia ingin mewujudkan impian Nenek Rosa, membangun yayasan yang akan membantu banyak orang. Suatu sore, Ratih dan Adi mendatangi sebuah bangunan tua yang terbengkalai, yang ternyata adalah salah satu aset Nenek Rosa. Bangunan itu terletak di sebuah perkampungan padat penduduk, di mana banyak anak-anak bermain di ganggang sempit. "Ini tempat yang sempurna, Ratih. Kita bisa mengubah tempat ini menjadi yayasan. Kita bisa menyediakan ruang kelas, perpustakaan, dan tempat bermain untuk mereka," ujar Adi, matanya berbinar-binar. Ratih menatap bangunan itu, lalu menatap anak-anak yang bermain dengan gembira di jalanan. Sebuah ide brilian muncul di benaknya. Ia tidak hanya akan membangun yayasan. Ia akan membangun sebuah komunitas. "Aku punya ide, Mas," bisik Ratih. "Kita tidak hanya akan membangun yayasan. Kita akan melibatkan para ibu di sini. Kita akan memberikan pelatihan keterampilan, agar mereka bisa menghasilkan uang dan membantu perekonomian keluarga mereka." Adi tersenyum bangga. "Ide yang bagus, Ratih. Nenek pasti bangga melihatmu." Namun, di tengah semangatnya, Ratih kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia membutuhkan dana yang besar untuk merenovasi bangunan itu. Ia juga membutuhkan relawan dan dukungan dari berbagai pihak. "Jangan khawatir, Ratih. Aku akan membantumu," bisik Adi, namun Ratih menggeleng. "Tidak, Mas. Aku harus melakukannya sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa," jawab Ratih. Maka, dimulailah perjuangan Ratih. Ia mulai mendatangi berbagai instansi, mencari donasi, dan meminta bantuan. Namun, ia selalu ditolak. Mereka meremehkannya, menganggapnya hanya wanita bodoh yang mencoba-coba berbisnis.
Maaf, Bu Ratih. Kami tidak bisa memberikan donasi. Kami tidak yakin apakah yayasan ini akan berhasil, ujar seorang pengusaha. Ratih merasa putus asa. Ia kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Mas, aku gagal, bisiknya. Air matanya menetes. Adi memeluknya erat. Tidak, Ratih. Kamu tidak gagal. Mereka hanya tidak tahu seberapa besar hatimu. Kita akan coba lagi. Kita tidak akan menyerah. Malam itu, saat Ratih tak bisa tidur, ia kembali membaca buku harian Nenek Rosa. Di dalamnya, Nenek Rosa menuliskan semua pengamatan tentang Ratih. Tentang ketulusannya, kesabarannya, dan bagaimana Ratih tidak pernah menyerah. Ia juga menuliskan, Adi, cucuku, aku tahu kamu mencintai Ratih. Aku sengaja menciptakan situasi ini agar Ratih bisa bangkit. Jangan biarkan dia tahu. Biarkan dia berjuang sendiri, agar dia bisa menemukan kekuatannya. Ratih terkejut. Jadi, Nenek Rosa sudah merencanakan semua ini? Ia membaca halaman selanjutnya. Di sana Nenek Rosa menuliskan, aku tahu, Ratih akan menemukan buku harian ini. Ratih, cucuku, jangan marah pada Adi. Dia melakukan semua ini demi kamu. Dia mencintaimu lebih dari siapapun. Air mata Ratih mengalir deras. Ia merasa seperti menemukan sebuah puzzle yang selama ini ia cari. Jadi, selama ini, Adi tidak diam saja. Ia hanya menjalankan perintah Nenek Rosa. Ia hanya ingin Ratih menemukan kekuatannya sendiri. Ratih memeluk buku harian itu erat-erat. Ia merasa Nenek Rosa dan Adi adalah pahlawan dalam hidupnya. Keesokan harinya, Ratih bangun dengan semangat baru. Ia tidak lagi peduli dengan cemoohan keluarga Adi. Ia tidak lagi peduli dengan penolakan. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ada Nenek Rosa dan Adi yang mendukungnya. Ia mengambil teleponnya, menghubungi pengacara Nenek Rosa. Saya butuh data-data aset yang bisa dijual, ujar Ratih, suaranya mantap dan penuh keyakinan. Pengacara itu terkejut. Tapi, Nona Ratih, apa Anda yakin? Saya yakin, jawab Ratih. Saya akan membangun yayasan ini, dan saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada tumpukan harta. Perjuangan Ratih baru saja dimulai. Ia tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia kini adalah seorang pejuang yang siap menghadapi badai dan membuktikan kepada dunia bahwa ia adalah wanita yang pantas mendapatkan segalanya. Ia tahu, Nenek Rosa dan Adi akan selalu mendukungnya dalam setiap langkahnya. Ia tidak lagi sendiri. Ia kini memiliki cinta, dukungan, dan sebuah tujuan. Malam itu, setelah Ratih menghubungi pengacara, hatinya terasa lebih ringan. Keputusan untuk menjual aset-aset Nenek Rosa yang berharga, yang tadinya ia pikir akan sulit, kini terasa benar. Ia tidak tergiur oleh kemewahan. Ia hanya ingin mewujudkan impian Nenek Rosa dan membuktikan kepada semua orang, terutama kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa. Keesokan harinya, Ratih dan Adi kembali ke bangunan tua yang terbengkalai itu. Mereka membawa beberapa relawan, teman-teman Adi yang Ratih belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka semua adalah orang-orang yang berhati mulia, yang rela membantu tanpa dibayar. Ini adalah langkah awal, kata Ratih kepada para relawan, suaranya penuh semangat. Kita akan mengubah tempat ini menjadi sebuah yayasan yang akan membantu banyak anak dan ibu. Namanya Yayasan Cahaya Rosa. Para relawan menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Adi tersenyum bangga melihat Ratih yang kini jauh lebih kuat dan penuh karisma. Ratih yang dulunya pemalu, kini telah menjadi seorang pemimpin. Proses renovasi pun dimulai. Ratih tak segan-segan ikut turun tangan. Ia membersihkan debu, mengecat dinding, dan menata perabotan. Tangannya yang halus kini dipenuhi dengan cat dan debu, namun senyum tak pernah luntur dari bibirnya. Ia merasa bahagia, merasa berguna. Namun, di tengah kesibukan itu, Ratih kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Keluarga Adi, yang tadinya diam,
kini kembali melancarkan serangan. Mereka menyebarkan gosip bahwa Ratih tidak hanya menjual aset-aset Nenek Rosa, tetapi juga menjual perhiasan dan barang-barang berharga yang ditinggalkan nenek. Lihatlah, nenek baru saja meninggal. Dia sudah menjual semua barang-barang berharga nenek. Dia benar-benar wanita serakah, sindir Nyonya Amelia saat ia sedang menelepon. Ratih mendengar itu, namun ia memilih untuk tidak peduli. Ia sudah memiliki perisai yang kuat, yaitu tekadnya. 1 minggu kemudian, Yayasan Cahaya Rosa selesai direnovasi. Bangunan yang tadinya terbengkalai, kini menjadi sebuah tempat yang indah dan nyaman. Dinding-dindingnya dicat dengan warna-warna cerah, ada perpustakaan kecil, dan ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi. Ratih dan Adi mengadakan acara peresmian sederhana. Mereka mengundang anak-anak dan para ibu di sekitar yayasan. Mereka juga mengundang Nyonya Amelia, Mira, dan keluarga mereka. Nyonya Amelia dan Mira datang, namun wajah mereka masih memancarkan keraguan dan sindiran. Yayasan apa ini? Hanya bangunan kecil seperti ini. Apa yang bisa kamu banggakan? Ejek Mira. Ratih tersenyum. Mbak Mira, ini memang kecil. Tapi, kami berharap, dari tempat kecil ini, akan lahir mimpi-mimpi besar. Cahaya dari tempat ini akan menerangi hati banyak orang. Mendengar itu, Mira terdiam. Ia melihat Ratih dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang tidak lagi meremehkan, melainkan tatapan penuh kebingungan. Acara peresmian pun dimulai. Ratih memberikan sambutan. Ia menceritakan tentang Nenek Rosa, tentang mimpi nenek untuk melihat anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Ia juga berterima kasih kepada para relawan dan semua orang yang telah membantunya. Saya tahu, ini tidak mudah, ujar Ratih. Banyak orang meremehkan saya. Banyak orang mencemooh saya. Tapi, saya tidak peduli. Karena saya tahu, saya memiliki tujuan yang mulia. Saya ingin membuktikan kepada semua orang, bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga dari sekadar uang. Mendengar pidato Ratih, Nyonya Amelia dan Mira terdiam. Mereka melihat Ratih yang kini berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai menantu yang lemah, melainkan sebagai seorang pemimpin yang kuat dan berhati mulia. Ratih yang mereka hina, kini menjadi seorang pahlawan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Ratih kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Uang dari penjualan aset-aset Nenek Rosa mulai menipis. Yayasan Cahaya Rosa membutuhkan dana yang besar untuk operasional sehari-hari. Mas, uangnya tidak cukup, bisik Ratih pada Adi saat mereka berdua di kantor yayasan. Aku harus mencari jalan lain. Adi memeluk Ratih. Jangan khawatir, Ratih. Kita akan mencari jalan lain. Kita akan berjuang bersama. Malam itu, Ratih kembali membaca buku harian Nenek Rosa. Di dalamnya, Nenek Rosa menuliskan, Adi, cucuku, jika Ratih sudah berhasil membangun yayasan, dan jika dia mulai kehabisan dana, berikan dia surat wasiat yang kedua. Surat wasiat itu berisi petunjuk untuk menemukan harta karun tersembunyi yang akan menjadi modal awal untuk yayasan. Ratih terkejut. Surat wasiat kedua? Harta karun, bisiknya. Ia membalik halaman-halaman buku harian itu. Ia menemukan sebuah amplop kecil yang diselipkan di dalam buku. Di dalamnya, terdapat surat wasiat kedua dari Nenek Rosa. Surat itu berisi sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan. Sebuah teka-teki tentang sebuah tempat rahasia yang berisi harta karun tersembunyi. Cari di tempat di mana kita sering tertawa bersama, di mana air mata sering mengalir, di mana cinta tak pernah pudar. Ratih membaca teka-teki itu berulang kali. Ia merasa bingung. Di mana tempat itu? Ia memandang Adi, yang juga membaca teka-teki itu. Adi tersenyum. Aku tahu tempatnya, bisiknya. Ratih terkejut. Di mana? Di kamar nenek, jawab Adi. Di kamar nenek, di bawah tempat tidur, ada sebuah peti kayu. Di dalam peti itu, ada sebuah kotak perhiasan. Nenek bilang, perhiasan itu adalah perhiasan yang ia beli.
dengan uang hasil keringatnya. Perhiasan itu tidak dijual, tapi disembunyikan. Nenek bilang, perhiasan itu akan menjadi modal awal untuk yayasan. Ratih terkejut. Ia tidak menyangka, Nenek Rosa sudah merencanakan semua ini dengan sangat matang. Ia tidak menyangka, Nenek Rosa, sosok yang selama ini diam, ternyata adalah seorang jenius yang visioner. Keesokan harinya, Ratih dan Adi pergi ke kamar Nenek Rosa. Mereka menemukan peti kayu itu di bawah tempat tidur. Di dalamnya, ada sebuah kotak perhiasan yang berisi perhiasan-perhiasan indah. Perhiasan-perhiasan itu tidak hanya indah, tetapi juga berharga. Harga perhiasan-perhiasan itu jauh lebih besar dari uang penjualan aset-aset nenek. Ini adalah modal awal untuk yayasan, bisik Adi, matanya berkaca-kaca. Nenek memang sudah merencanakan semuanya. Ratih memeluk Adi erat. Ia merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti menemukan harta karun yang jauh lebih berharga dari sekadar uang. Ia merasa seperti menemukan cinta, dukungan, dan sebuah keluarga yang utuh. Babak baru dalam hidup Ratih pun dimulai. Ia tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia kini adalah seorang pemimpin yang siap menghadapi badai dan membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah wanita yang pantas mendapatkan segalanya. Ia tahu, Nenek Rosa dan Adi akan selalu mendukungnya dalam setiap langkahnya. Ia tidak lagi sendiri. Ia kini memiliki cinta, dukungan, dan sebuah tujuan. Ia tahu, Nenek Rosa adalah malaikat pelindung yang akan selalu menjaganya. Perasaan haru membanjiri hati Ratih saat ia menemukan harta karun tersembunyi Nenek Rosa. Peti kayu di bawah tempat tidur nenek bukan hanya berisi perhiasan berharga, tetapi juga bukti nyata dari cinta dan rencana visioner nenek. Sebuah rencana yang tersembunyi di balik cemoohan dan sindiran, yang kini terkuak satu persatu, menguatkan langkah Ratih untuk mewujudkan mimpi sang nenek. Harta karun itu, dengan kilau perhiasan yang memantulkan cahaya, seolah menjadi lentera yang menerangi jalan gelap yang selama ini ia lalui. "Mas, ini semua tidak hanya tentang uang," bisik Ratih, air mata kebahagiaan menetes di pipinya. "Ini tentang kepercayaan nenek. Dia percaya padaku, bahkan saat tidak ada satupun orang lain yang percaya." Adi memeluk Ratih erat. "Nenek tahu, Ratih. Nenek tahu kamu adalah wanita yang tulus. Dia hanya ingin kamu menemukan kekuatanmu sendiri, dan kamu sudah membuktikannya." Dengan modal awal yang kini mereka miliki, Yayasan Cahaya Rosa berkembang pesat. Ratih tidak lagi hanya mengandalkan donasi kecil. Ia kini memiliki modal yang cukup untuk menjalankan program-program yang lebih besar dan ambisius. Ia menyewa lebih banyak guru, membeli buku-buku baru, dan menyediakan seragam sekolah gratis untuk anak-anak. Ia juga memulai program pelatihan keterampilan untuk para ibu, seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, dan memasak. Ratih bekerja tanpa lelah. Ia tak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga mentor dan teman bagi semua orang di yayasan. Ia mendengarkan cerita mereka, memberikan solusi, dan menginspirasi mereka untuk tidak pernah menyerah pada mimpi. Hati Ratih dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia merasa hidupnya kini memiliki makna, jauh lebih berharga dari sekadar menjadi istri dari pria kaya. "Ratih, kamu luar biasa," puji seorang ibu, yang kini berhasil membuka usaha catering kecil-kecilan berkat pelatihan di yayasan. "Dulu, aku hanya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Sekarang, aku bisa membantu suami dan menyekolahkan anak-anakku." Ratih tersenyum. "Semua ini berkat kerja keras kalian. Aku hanya membantu membuka jalan." Kabar tentang Yayasan Cahaya Rosa menyebar luas. Media lokal mulai meliput, mengangkat Ratih sebagai sosok inspiratif. Dari ibu rumah tangga biasa menjadi pemimpin berhati mulia, begitu salah satu judul artikel. Pemberitaan itu sampai ke telinga Nyonya Amelia dan Mira. Mereka membaca artikel itu dengan wajah tak percaya. "Ini tidak mungkin. Ratih? Wanita yang kita remehkan itu," gumam Nyonya Amelia. "Dia pasti menggunakan uang nenek untuk pencitraan,
sambung Mira, mencoba menyangkal kenyataan. Namun, di dalam hati mereka, ada sedikit rasa takjub yang tak bisa mereka sembunyikan. Suatu hari, Ratih mengadakan acara besar di Yayasan Cahaya Rosa. Ia mengundang semua anak-anak, ibu-ibu, dan para relawan untuk merayakan 1 tahun berdirinya yayasan. Ia juga mengundang keluarga Adi. Kali ini, Ratih tidak hanya mengundang, tetapi juga menantang mereka. "Saya ingin kalian datang dan melihat sendiri apa yang sudah saya bangun," ucap Ratih. Suaranya mantap saat ia berbicara di telepon dengan Nyonya Amelia. "Saya ingin kalian melihat bahwa saya tidak hanya bisa menghabiskan uang, tetapi juga bisa menciptakan kebaikan." Nyonya Amelia, Mira, dan Rio datang ke acara itu. Mereka datang dengan wajah sinis. Namun begitu mereka masuk ke dalam yayasan, mereka terkejut. Tempat itu begitu ramai, penuh dengan tawa anak-anak yang gembira, dan senyum para ibu yang penuh harapan. Mereka melihat Ratih, yang berdiri di tengah-tengah kerumunan, memancarkan aura kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. "Ratih," panggil Nyonya Amelia. Suaranya bergetar. Ini luar biasa." Mira terdiam, matanya menatap Ratih dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang tidak lagi penuh kebencian, melainkan tatapan penuh penyesalan. Ia melihat Ratih berbicara dengan seorang ibu, memberikan nasihat dengan tulus, dan melihat Ratih memeluk seorang anak yatim dengan penuh kasih sayang. "Tadi, aku lihat kamu memberikan beasiswa penuh untuk anak itu," bisik Mira. "Bagaimana bisa kamu punya uang sebanyak itu?" Ratih tersenyum. "Bak Mira, uang memang penting. Tapi, yang lebih penting adalah hati yang tulus. Aku memiliki modal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu cinta dan dukungan dari Mas Adi, serta kepercayaan dari Nenek Rosa." Mendengar nama Nenek Rosa, Mira dan Nyonya Amelia terdiam. Mereka teringat akan perlakuan buruk mereka terhadap Ratih, dan bagaimana Ratih tetap sabar dan tegar. Mereka merasa malu, merasa bersalah. Di akhir acara, Ratih naik ke atas panggung. Ia memberikan pidato yang menyentuh hati. Ia menceritakan tentang Nenek Rosa, tentang mimpinya, dan tentang bagaimana ia berjuang untuk mewujudkan mimpi itu. "Saya tahu, banyak orang meremehkan saya. Tapi, saya tidak peduli," ucap Ratih, suaranya mantap. "Karena saya tahu, saya memiliki tujuan yang mulia. Dan saya ingin membuktikan kepada semua orang, bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada tumpukan harta." Tiba-tiba, Nyonya Amelia berdiri. Ia berjalan ke panggung, mengambil mikrofon dari tangan Ratih. "Anak-anak, para ibu, dan semuanya," ucap Nyonya Amelia, suaranya bergetar. "Maafkan saya. Maafkan saya karena selama ini saya telah salah menilai Ratih. Saya meremehkannya, mencemoohnya. Padahal, dia adalah wanita yang paling berharga yang pernah saya kenal." Mira juga berdiri, air matanya menetes. "Ratih, maafkan aku. Aku minta maaf atas semua kata-kataku yang menyakitkan. Kamu adalah kakak ipar terbaik yang pernah aku miliki." Ratih terkejut. Ia tidak menyangka, Nyonya Amelia dan Mira akan meminta maaf di hadapan semua orang. Ia merasa terharu, merasa bahagia. Ia tidak hanya berhasil membangun yayasan, tetapi juga berhasil meluluhkan hati keluarga. Suaminya. Pernikahan Ratih dengan Adi sempat dianggap sebagai kisah Cinderella yang usang. Namun, Ratih membuktikan bahwa ia adalah Cinderella modern, yang tidak hanya menunggu pangeran, tetapi juga membangun kerajaannya sendiri. Kata-kata maaf dari Nyonya Amelia dan Mira menjadi penutup babak yang penuh penderitaan dan penyesalan. Ratih kini memiliki apa yang ia impikan sejak awal, keluarga yang utuh dan penuh kasih sayang. Namun, perjuangan Ratih belum berakhir. Ia masih memiliki misi yang harus ia selesaikan, yaitu membuktikan kepada Nenek Rosa bahwa ia adalah wanita yang tepat untuk Adi. Kini, Nyonya Amelia dan Mira tidak lagi mencemooh. Mereka justru menjadi pendukung Ratih yang paling setia. Mira, yang dulunya sinis, kini aktif menjadi relawan di Yayasan Cahaya Rosa. "Aku tidak pernah menyangka, Ratih.
Ternyata pekerjaan ini jauh lebih menyenangkan daripada belanja, bisiknya suatu sore, saat ia sedang membantu Ratih menyusun buku-buku di perpustakaan. Ratih tersenyum. Bekerja dari hati memang akan selalu menyenangkan, Mbak. Nyonya Amelia, yang dulunya angkuh, kini lebih sering berada di yayasan daripada di rumah. Ia tak segan-segan memasak makanan untuk anak-anak dan para ibu. Ia bahkan menggunakan koneksi sosialnya untuk membantu Ratih mendapatkan lebih banyak donasi. Ratih, aku sudah menghubungi beberapa teman arisan. Mereka tertarik untuk memberikan donasi rutin, ujar Nyonya Amelia suatu hari, wajahnya berseri-seri. Ratih memeluk Nyonya Amelia erat. Terima kasih, Ma. Ratih sangat bersyukur memiliki mama. Mendengar kata-kata itu, Nyonya Amelia tak kuasa menahan air matanya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, Ratih. Kamu telah menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari seberapa besar hati yang kita miliki. Di tengah kebahagiaan itu, Ratih kembali dihadapkan pada sebuah dilema. Ia merasa bahwa ia telah berhasil. Ia telah membangun yayasan, ia telah mewujudkan mimpi Nenek Rosa, dan ia telah mendapatkan hati keluarga suaminya. Apakah ia pantas untuk mendapatkan warisan itu? Ia merasa bahwa ia tidak berhak. Ia merasa bahwa warisan itu seharusnya diberikan kepada Nyonya Amelia dan Mira, yang kini telah berubah. Malam itu, Ratih menyampaikan kegundahannya kepada Adi. Mas, aku merasa tidak pantas untuk mendapatkan warisan itu. Mama dan Mbak Mira sudah berubah. Mereka juga pantas mendapatkan bagian. Adi tersenyum. Ratih, Nenek sudah merencanakan semuanya. Dia tahu kamu akan mengatakan ini. Tapi, Nenek tidak hanya memberikan warisan itu kepadamu. Dia memberikan warisan itu kepada hati yang tulus. Ratih terdiam, tak mengerti. Apa maksudmu, Mas? Nenek tahu kamu tidak akan pernah serakah. Nenek tahu kamu akan menggunakan warisan itu untuk kebaikan. Dan yang terpenting, Nenek tahu kamu akan memaafkan mereka dan membuat mereka berubah. Nenek ingin melihat apakah kamu mampu menjadi pemimpin yang bijaksana, yang tidak hanya menguasai, tetapi juga mengayomi. Hati Ratih berdebar kencang. Ia merasa Nenek Rosa benar-benar seorang jenius. Semua perlakuan buruk yang ia terima, semua cemoohan, semua penderitaan, hanyalah bagian dari sebuah rencana besar. Sebuah ujian yang bertujuan untuk menguji dirinya, membuktikan dirinya, dan pada akhirnya, mengubahnya menjadi seorang wanita yang kuat dan berhati mulia. Tiba-tiba, Ratih teringat akan sebuah pesan yang ditulis Nenek Rosa di akhir buku hariannya. Jika Ratih sudah berhasil, berikan seluruh warisan ini kepada keluarga Adi. Biarkan mereka yang mengelola, dan biarkan Ratih yang menjadi pemimpinnya. Biarkan mereka yang bekerja, dan biarkan Ratih yang memimpin. Karena seorang pemimpin yang baik, tidak hanya bisa memimpin, tetapi juga bisa menginspirasi. Air mata Ratih mengalir deras. Ia merasa Nenek Rosa adalah malaikat pelindung yang sengaja menyamar, untuk memberinya pelajaran hidup yang paling berharga. Ia merasa Nenek Rosa adalah seorang pahlawan, yang tidak hanya memberikan warisan harta, tetapi juga warisan hati yang tulus. Keesokan harinya, Ratih mengumpulkan seluruh keluarga Adi di ruang tamu. Mereka duduk dengan tegang, tak tahu apa yang akan terjadi. Ada apa, Ratih? Tanya Nyonya Amelia. Mama, Mbak Mira, Mas Rio, ucap Ratih, suaranya mantap. Saya tahu kalian sudah berubah. Saya tahu kalian sudah menjadi orang yang lebih baik. Dan saya tahu Nenek Rosa pasti sangat bangga melihat kalian. Ratih mengambil sebuah map dari meja. Ia membuka map itu dan mengeluarkan sebuah surat. Ini adalah surat wasiat kedua dari Nenek. Nenek berpesan, jika saya berhasil membangun yayasan ini, dan jika kalian sudah berubah, maka warisan ini akan kembali kepada kalian. Nyonya Amelia, Mira, dan Rio terbelalak. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ratih, kenapa kamu melakukan ini?
Tanya Nyonya Amelia, suaranya bergetar. Karena Nenek Rosa adalah orang yang bijaksana. Dia tahu, kalian akan berubah. Dia tahu, kalian akan menjadi orang yang lebih baik. Dan Nenek berpesan, meskipun warisan ini kembali kepada kalian, saya yang akan menjadi pemimpinnya. Saya yang akan mengelola, dan saya yang akan memimpin, jawab Ratih, senyumnya tulus. Mendengar itu, Nyonya Amelia, Mira, dan Rio tak kuasa menahan air mata. Mereka berlutut di hadapan Ratih. Maafkan kami, Ratih. Kamu adalah wanita yang paling berharga yang pernah kami kenal, ucap Nyonya Amelia, sambil memeluk Ratih. Mira dan Rio juga memeluk Ratih. Mereka merasa malu, merasa bersalah, namun di saat yang sama, mereka merasa bahagia. Mereka tahu, mereka telah mendapatkan seorang pemimpin yang bijaksana, yang tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi juga memimpin dengan hati yang tulus. Kebaikan Ratih tak hanya membuat keluarga Adi terharu, tetapi juga membuat mereka merasa malu dan bersalah. Mereka yang dulu mencemooh, kini bersujud di hadapan Ratih. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, bahwa mereka telah menyakiti seorang wanita yang berhati mulia, yang tidak pernah menyimpan dendam, bahkan setelah semua penderitaan yang ia alami. Maafkan kami, Ratih, ucap Nyonya Amelia, suaranya parau. Kamu adalah malaikat yang dikirim Nenek untuk kami. Kamu telah membuka mata kami, dan menunjukkan pada kami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Mira dan Rio juga tak bisa menahan tangisnya. Mereka memeluk Ratih erat. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikanmu, bisik Mira. Aku merasa begitu kecil di hadapanmu. Ratih hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu dibalas, Mbak. Kalian adalah keluargaku. Kita adalah satu. Keputusan Ratih untuk mengembalikan warisan kepada keluarga Adi, namun tetap menjadi pemimpin, menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang bijaksana. Ia tidak hanya ingin mendapatkan kekuasaan, tetapi juga ingin mengembalikan keharmonisan di dalam keluarga. Ia ingin melihat mereka berubah, menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, Ratih tidak lagi bekerja sendiri. Ia memiliki tim yang kuat, yang terdiri dari Nyonya Amelia, Mira, dan Rio. Mereka bekerja sama, bahu-membahu untuk mengembangkan Yayasan Cahaya Rosa. Nyonya Amelia menggunakan koneksi sosialnya untuk mencari donatur. Mira menggunakan keahliannya di bidang manajemen untuk mengatur keuangan yayasan, dan Rio, yang berprofesi sebagai arsitek, membantu Ratih merenovasi bangunan-bangunan lain yang juga akan digunakan untuk yayasan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik, bisik Mira suatu hari, saat mereka berdua sedang rapat. Ratih tersenyum. Aku juga tidak menyangka, Mbak. Tapi, inilah yang Nenek inginkan. Dia ingin kita bersatu, dan menggunakan kelebihan kita untuk kebaikan. Di tengah kesibukan itu, Ratih kembali dihadapkan pada sebuah dilema. Ia merasa bahwa ia telah berhasil. Ia telah mewujudkan mimpi Nenek Rosa. Ia telah mengubah keluarga suaminya, dan ia telah menjadi seorang pemimpin yang disegani. Apakah ini akhir dari perjuangannya? Malam itu, Ratih menyampaikan kegundahannya kepada Adi. Mas, aku merasa bahwa aku telah menyelesaikan semua tugas yang Nenek berikan. Aku sudah berhasil membangun yayasan. Aku sudah membuat keluarga kita bersatu, dan aku sudah menjadi pemimpin. Apakah ini akhir dari segalanya? Adi tersenyum. Tentu saja tidak, Ratih. Ini baru awal dari segalanya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupmu. Kamu akan menjadi sosok yang lebih besar dari ini. Ratih menatap Adi, tak mengerti. Apa maksudmu, Mas? Adi mengambil sebuah amplop dari laci mejanya. Ini adalah surat wasiat yang ketiga, bisiknya. Nenek berpesan, surat ini hanya boleh dibuka jika kamu sudah berhasil mewujudkan semua mimpinya. Ratih terkejut. Surat wasiat ketiga. Adi mengangguk. Ya,
Nenek adalah wanita yang visioner. Dia tidak hanya ingin kamu berhasil, tetapi juga ingin kamu menjadi sosok yang luar biasa. Ratih membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sebuah surat dan sebuah kunci. Surat itu bertuliskan, "Jika kamu membaca surat ini, itu artinya kamu sudah berhasil. Kamu sudah membuktikan kepada dunia bahwa kamu adalah wanita yang kuat dan berhati mulia. Kini, Nenek ingin kamu menjadi pemimpin yang lebih besar. Nenek telah menyiapkan sebuah perusahaan besar yang akan kamu pimpin. Perusahaan itu adalah perusahaan yang Nenek bangun dari nol, dan ia akan menjadi warisan terbesar bagimu." Ratih terbelalak. "Perusahaan?" bisiknya, tak percaya. Adi tersenyum. "Ya, Nenek memiliki banyak perusahaan yang tidak diketahui oleh siapapun. Perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan yang Nenek bangun di luar negeri. Nenek ingin kamu yang memimpinnya." Ratih merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah bermimpi menjadi seorang CEO. Ia tidak pernah bermimpi memimpin sebuah perusahaan besar. Ia hanya ingin menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang sederhana. "Aku tidak bisa, Mas," bisik Ratih, suaranya bergetar. "Aku tidak punya pengalaman." Adi memeluk Ratih erat. "Ratih, Nenek percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Kamu adalah wanita yang cerdas. Kamu memiliki hati yang tulus, dan kamu memiliki semangat juang yang tinggi. Kamu pasti bisa." Ratih menatap Adi, lalu menatap surat wasiat itu. Ia merasa ada sebuah beban besar di pundaknya. Namun, ia juga merasa ada sebuah tantangan baru yang harus ia hadapi. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus maju dan membuktikan kepada Nenek Rosa bahwa ia adalah wanita yang tepat untuk Adi dan wanita yang pantas mendapatkan warisan terbesar itu. Pernyataan Adi tentang surat wasiat ketiga dari Nenek Rosa, serta keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang menantinya untuk dipimpin, membuat Ratih terdiam 1000 bahasa. Semalam suntuk ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang, berputar-putar di antara masa lalu dan masa depan. Dulu, ia hanyalah Ratih, seorang istri sederhana yang selalu dicemooh. Kini, ia akan menjadi Ratih, seorang CEO yang memimpin perusahaan-perusahaan besar milik Nenek Rosa. "Aku tidak yakin bisa, Mas," bisik Ratih pada Adi saat mereka berdua sarapan. "Aku takut tidak bisa. Aku tidak punya pengalaman. Aku tidak mengerti tentang dunia bisnis." Adi tersenyum, menggenggam tangan Ratih erat. "Nenek tidak salah pilih, Ratih. Percayalah padaku. Nenek melihat potensi di dalam dirimu. Dia melihat kamu memiliki hati yang tulus, dan hati yang tulus adalah modal terpenting dalam memimpin sebuah perusahaan. Hati yang tulus tidak akan pernah membuatmu serakah, tidak akan pernah membuatmu menyakiti orang lain." Mendengar kata-kata Adi, Ratih merasa sedikit lebih tenang. Ia menatap Adi. "Lalu, bagaimana dengan Yayasan Cahaya Rosa?" "Yayasan itu akan tetap menjadi prioritas kita," jawab Adi. "Nenek juga berpesan, meskipun kamu menjadi CEO, Yayasan Cahaya Rosa tidak boleh terlupakan. Kita akan menjalankannya bersama-sama." Ratih mengangguk. Ia tahu, Adi selalu ada untuknya. Ia tahu, ia tidak sendirian. Maka, dimulailah babak baru dalam hidup Ratih. Babak di mana ia harus belajar menjadi seorang pemimpin. Ia mulai mempelajari seluk-beluk dunia bisnis. Ia membaca buku, mengikuti seminar, dan belajar dari para ahli. Ia juga mendapatkan banyak bantuan dari Adi, yang ternyata memiliki keahlian di bidang bisnis. "Mas, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu juga mengerti tentang bisnis?" tanya Ratih, heran. Adi tersenyum. "Nenek berpesan agar aku tidak ikut campur terlalu dalam. Nenek ingin kamu menemukan kekuatanku sendiri. Nenek ingin kamu menjadi seorang pemimpin yang tangguh,
yang tidak bergantung pada siapapun. Hati Ratih bergetar. Ia merasa Nenek Rosa adalah malaikat yang sengaja menyamar untuk memberinya pelajaran hidup yang paling berharga. Ia merasa Nenek Rosa adalah seorang guru yang tidak hanya memberikan warisan harta, tetapi juga warisan ilmu dan kebijaksanaan. Mira dan Nyonya Amelia juga membantu Ratih. Mereka menggunakan koneksi dan pengalaman mereka di dunia sosialita dan bisnis untuk membantu Ratih. Mereka memperkenalkan Ratih kepada para pengusaha sukses yang dulunya mereka agungkan, kini mereka agungkan Ratih. "Ratih, kamu luar biasa," ucap seorang pengusaha sukses yang dulu pernah menolak Ratih. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Maafkan aku atas perlakuan burukku dulu." Ratih hanya tersenyum. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Hatinya sudah bersih, sudah penuh dengan kebaikan. Ia tahu, ia tidak hanya mendapatkan warisan harta, tetapi juga warisan hati yang tulus. Di tengah kesibukan itu, Ratih mendapatkan sebuah telepon yang mengejutkan. Ia mendapatkan sebuah undangan dari pemerintah untuk menghadiri acara penghargaan wanita paling berpengaruh. "Mas, aku diundang ke acara penghargaan itu," bisik Ratih pada Adi, suaranya bergetar. "Aku tidak percaya. Aku hanya ibu rumah tangga biasa." Adi memeluk Ratih erat. "Kamu bukan ibu rumah tangga biasa, Ratih. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Kamu pantas mendapatkan penghargaan itu." Ratih datang ke acara penghargaan itu. Ia mengenakan gaun sederhana, namun memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Ia naik ke atas panggung, menerima penghargaan itu. Air matanya menetes. Ia merasa haru. Ia mengingat kembali masa lalunya, masa-masa di mana ia dicemooh, dihina, dan diremehkan. "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan berdiri di sini," ucap Ratih, suaranya bergetar. "Saya hanya seorang wanita sederhana yang bermimpi untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Tapi, Tuhan memiliki rencana lain. Ia mengirimkan saya seorang malaikat, yaitu Nenek Rosa, yang mengajarkan saya bahwa kebaikan hati dan ketulusan adalah warisan paling berharga yang pernah saya dapatkan." Di tengah kerumunan, Ratih melihat Nyonya Amelia, Mira, dan Rio, yang juga meneteskan air mata. Mereka merasa bangga, merasa bahagia. Mereka tahu, Ratih adalah mutiara yang mereka remehkan, yang kini bersinar terang, menerangi dunia. Di akhir acara, Ratih dikejutkan dengan kehadiran Sandra, mantan pacar Adi, yang selama ini menjadi momok bagi Ratih. Sandra datang, tersenyum ramah, dan memeluk Ratih. "Selamat, Ratih. Kamu pantas mendapatkan penghargaan ini. Aku tahu, kamu adalah wanita yang tulus. Adi sangat beruntung memilikimu," bisiknya. Ratih terkejut. Ia tidak menyangka Sandra akan mengatakan itu. Ia menatap Adi, yang hanya tersenyum. "Sandra adalah teman baikku, Ratih," bisik Adi. "Dia juga tahu tentang rencana nenek. Dia juga mendukungmu." Hati Ratih bergetar. Ia merasa seperti menemukan sebuah puzzle yang selama ini ia cari. Jadi, selama ini, Sandra tidak membencinya. Ia hanya menjalankan perannya sebagai mantan pacar yang sukses untuk menguji Ratih. Kehidupan Ratih berubah total. Penghargaan, wanita paling berpengaruh, menjadi gerbang baginya untuk memasuki dunia yang lebih luas. Ia tidak hanya memimpin Yayasan Cahaya Rosa, tetapi juga memimpin perusahaan-perusahaan besar yang diwariskan Nenek Rosa. Dunia bisnis, yang dulunya ia anggap rumit dan asing, kini menjadi panggung baginya untuk menunjukkan kehebatannya. Ratih memimpin dengan gaya yang berbeda. Ia tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi juga mementingkan kesejahteraan karyawan. Ia menerapkan sistem kerja yang fleksibel, memberikan tunjangan kesehatan yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif.
Ia percaya, karyawan yang bahagia akan menghasilkan kinerja yang maksimal. "Ratih, kamu berbeda," kata seorang karyawan, yang kini sudah bekerja di perusahaan itu selama 10 tahun. "Aku tidak pernah melihat pemimpin seperti kamu. Kamu tidak hanya memimpin kami dengan otakmu, tetapi juga dengan hatimu." Ratih tersenyum. "Terima kasih. Aku hanya ingin menciptakan lingkungan kerja yang aku impikan. Lingkungan kerja di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati." Di tengah kesibukan itu, Ratih tidak melupakan Yayasan Cahaya Rosa. Ia masih sering datang ke yayasan, mengajar anak-anak, dan mendengarkan cerita para ibu. Ia juga menggunakan keuntungan dari perusahaannya untuk membiayai yayasan. "Mas, aku merasa sangat bahagia," bisik Ratih pada Adi saat mereka berdua di yayasan. "Aku merasa hidupku kini memiliki makna." Adi memeluk Ratih erat. "Aku juga bahagia, Ratih. Aku bahagia melihatmu bahagia. Aku bahagia melihatmu menjadi sosok yang luar biasa." Di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Ratih. Ia merasa bahwa ia telah berhasil, namun ia belum sepenuhnya memaafkan keluarga Adi atas perlakuan buruk mereka di masa lalu. Ia tahu, mereka sudah berubah. Ia tahu, mereka sudah meminta maaf. Namun, luka itu masih ada. Malam itu, Ratih menyampaikan kegundahannya kepada Adi. "Mas, aku merasa bahwa aku belum bisa sepenuhnya memaafkan Mama dan Mbak Mira. Aku tahu, mereka sudah berubah. Tapi, luka yang mereka goreskan di hatiku masih ada." Adi tersenyum. "Ratih, Nenek sudah meramalkan ini. Nenek tahu, kamu akan merasakan ini. Tapi, Nenek berpesan bahwa pengampunan adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi menerima masa lalu dan melangkah maju." Mendengar kata-kata Adi, Ratih terdiam. Ia merasa Nenek Rosa benar-benar seorang guru yang bijaksana. Nenek tidak hanya memberinya warisan harta, tetapi juga warisan kebijaksanaan. Keesokan harinya, Ratih mengundang Nyonya Amelia dan Mira untuk makan malam. Suasana di meja makan terasa tegang. Ratih menatap Nyonya Amelia, lalu menatap Mira. Air matanya menetes. "Maafkan aku, Ma. Maafkan aku, Mbak," bisik Ratih, suaranya bergetar. "Aku belum bisa sepenuhnya memaafkan kalian. Tapi, aku ingin mencobanya. Aku ingin melupakan masa lalu dan memulai lembaran baru." Nyonya Amelia dan Mira terkejut. Mereka tak menyangka Ratih akan mengatakan itu. Mereka tahu, mereka telah menyakiti Ratih. Mereka tahu, luka itu tidak akan mudah sembuh. "Ratih," bisik Nyonya Amelia, suaranya parau. "Kamu tidak perlu meminta maaf. Seharusnya kami yang meminta maaf. Kami yang salah. Kami yang telah menyakiti hatimu." Mira juga tak kuasa menahan air matanya. "Ratih, kamu adalah wanita yang paling berhati mulia yang pernah aku kenal. Kamu tidak pantas mendapatkan perlakuan buruk dari kami." Malam itu, Ratih, Nyonya Amelia, dan Mira saling berpelukan. Mereka menangis, membiarkan air mata membersihkan luka-luka di hati mereka. Mereka tahu, pengampunan tidak akan mudah, namun mereka akan mencobanya. Mereka akan memulai lembaran baru, sebagai keluarga yang utuh dan saling menyayangi. Di tengah kebahagiaan itu, Ratih teringat akan sebuah pesan yang ditulis Nenek Rosa di buku hariannya. "Adi, cucuku, jika Ratih sudah berhasil, dan jika ia sudah memaafkan mereka, berikan dia surat wasiat yang keempat." Surat itu berisi sebuah petunjuk tentang sebuah tempat rahasia yang berisi harta karun tersembunyi yang akan menjadi modal untuk membangun rumah sakit. Suara pengacara itu bergetar saat ia membaca bagian terakhir surat wasiat Nenek Rosa. "Aku, Rosa, telah menyaksikan banyak hal dalam hidupku.
Harta dan kekuasaan tidak pernah menjadi hal terpenting bagiku, melainkan hati yang tulus. Kepada Ratih, menantuku yang telah melewati segala hinaan dan tetap bertahan, aku mewariskan seluruh kekayaanku. Apa yang kau alami bukanlah sebuah kebencian, melainkan sebuah ujian yang aku rancang bersama cucuku, Adi, untuk memastikan bahwa kamu adalah permata berharga yang akan menghargai kerja keras keluarga ini. Kamu adalah wanita yang tepat untuk merawat warisanku dan melanjutkan cita-citaku. Ratih terdiam, tangisnya bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis haru yang akhirnya memahami segalanya. Ratih terkejut. Rumah sakit, bisiknya. Adi tersenyum. Ya, nenek memiliki mimpi untuk membangun sebuah rumah sakit gratis untuk orang-orang miskin. Nenek ingin kamu yang mewujudkannya. Ratih terharu. Ia merasa Nenek Rosa adalah malaikat yang tidak pernah berhenti memberinya pelajaran. Nenek Rosa adalah guru yang tidak pernah lelah mengajarkannya tentang kebaikan, tentang keikhlasan, dan tentang arti pengampunan. Tepukan tangan riuh memenuhi ruang pertemuan di kantor pusat perusahaan Ratih. Senyum bangga terpancar di wajah Nyonya Amelia, Mira, dan Adi. Ratih, di panggung, baru saja mengumumkan proyek terbarunya. Pembangunan rumah sakit gratis untuk masyarakat kurang mampu, sesuai dengan mimpi Nenek Rosa. Proyek ini bukan hanya tentang membangun gedung, ucap Ratih, suaranya mantap. Ini tentang membangun harapan. Ini tentang mewujudkan mimpi Nenek Rosa yang selalu ingin melihat setiap orang memiliki akses kesehatan yang layak. Berita tentang proyek ini menyebar dengan cepat. Media kembali menyoroti Ratih, menyebutnya sebagai CEO berhati emas. Ratih, yang dulunya diremehkan, kini menjadi sosok panutan yang dihormati. Dukungan dari berbagai pihak pun mengalir deras, baik dalam bentuk dana maupun tenaga. Ratih, kamu luar biasa, bisik Nyonya Amelia, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi seperti ini. Mira mengangguk. Aku bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar kebaikan hatimu. Kamu tidak hanya memimpin perusahaan dengan baik, tetapi juga menggunakan kekayaan yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Ratih tersenyum. Ini semua berkat kalian. Berkat Mama, Mbak Mira, dan Mas Adi, aku bisa menjadi seperti ini. Kalian adalah tim terbaik yang pernah aku miliki. Di tengah kesibukan itu, Ratih kembali dihadapkan pada sebuah dilema. Ia merasa bahwa ia telah berhasil. Ia telah mewujudkan semua mimpi Nenek Rosa. Ia telah membangun yayasan, perusahaan, dan kini, ia akan membangun rumah sakit. Apakah ini akhir dari perjalanannya? Malam itu, Ratih menyampaikan kegundahannya kepada Adi. Mas, aku merasa bahwa aku telah menyelesaikan semua tugas yang nenek berikan. Apakah ini akhir dari segalanya? Adi tersenyum. Ratih, nenek tidak hanya ingin kamu berhasil. Nenek juga ingin kamu bahagia. Nenek ingin kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kamu punya, tetapi dari seberapa besar cinta yang kamu miliki. Mendengar kata-kata Adi, Ratih terdiam. Ia tahu, Adi benar. Ia telah mendapatkan semua yang ia impikan. Ia telah mendapatkan keluarga yang utuh, ia telah mendapatkan kesuksesan, dan ia telah mendapatkan cinta. Namun, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang sangat penting, yang selama ini ia lupakan. Keesokan harinya, Ratih mengumpulkan seluruh keluarga Adi di ruang tamu. Ia menatap mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca. Mama, Mbak Mira, Mas Rio, ucap Ratih, suaranya bergetar. Saya tahu, saya sudah mendapatkan segalanya. Saya sudah memiliki keluarga yang utuh, saya sudah memiliki kesuksesan, dan saya sudah memiliki cinta. Tapi, ada satu hal yang paling saya inginkan, yang belum saya dapatkan. Nyonya Amelia, Mira,
dan Rio saling berpandangan, tak mengerti. "Apa itu, Ratih?" tanya Nyonya Amelia. "Saya ingin memiliki anak," bisik Ratih, air matanya menetes. "Saya ingin menjadi seorang ibu." Suasana di ruangan itu hening. Nyonya Amelia, Mira, dan Rio tak kuasa menahan air matanya. Mereka tahu, Ratih telah berjuang keras untuk mendapatkan semua ini. Mereka tahu, Ratih pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Nyonya Amelia berjalan mendekati Ratih, memeluknya erat. "Ratih, kamu adalah wanita yang kuat. Kamu pasti bisa. Aku akan selalu ada untukmu." Mira dan Rio juga memeluk Ratih. Mereka memberikan dukungan penuh. "Kamu adalah kakak ipar terbaik yang pernah aku miliki," bisik Mira. "Kamu akan menjadi ibu terbaik." Beberapa bulan kemudian, kabar gembira datang. Ratih hamil. Kebahagiaan meliputi seluruh keluarga. Nyonya Amelia, Mira, dan Rio, yang dulunya sering mencemooh Ratih, kini menjadi orang-orang yang paling peduli dan perhatian. Mereka memastikan Ratih mendapatkan semua yang ia butuhkan. Di tengah kebahagiaan itu, Ratih mendapatkan sebuah kejutan dari Adi. Adi mengajaknya ke sebuah rumah kecil yang indah, yang terletak di sebuah desa yang tenang. Rumah itu dikelilingi oleh taman yang asri, dan ada sebuah ayunan di depan teras. "Ini rumah kita, Ratih," bisik Adi. "Aku tahu, kamu tidak suka tinggal di rumah besar. Aku tahu, kamu lebih suka tinggal di tempat yang sederhana, yang penuh dengan cinta." Ratih menatap Adi, air matanya menetes. Ia memeluk Adi erat. "Mas, ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan. Aku mencintaimu." Ratih melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Ia menamainya Adi Rosa, sebagai penghormatan kepada Nenek Rosa, yang telah mengubah hidupnya. Kebahagiaan Ratih kini sempurna. Ia memiliki seorang suami yang mencintainya, keluarga yang menyayanginya, dan seorang anak yang mengisi hidupnya dengan tawa dan kebahagiaan. Malam itu, Ratih memandang wajah mungil putra semata wayangnya, Adi Rosa, yang tengah terlelap pulas. Senyum hangat terukir di bibirnya. Ia membelai lembut pipi sang anak, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dulu, ia hanya bermimpi memiliki keluarga yang utuh dan bahagia. Kini, ia memiliki segalanya. Seorang suami yang mencintainya, keluarga yang menyayanginya, dan seorang anak yang menjadi pelengkap hidupnya. Di sampingnya, Adi memeluknya erat. "Kamu bahagia, Ratih?" bisiknya. Ratih mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Adi. "Sangat bahagia, Mas. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini." Adi mencium kening Ratih. "Ini semua karena kamu, Ratih. Karena kamu tidak pernah menyerah. Karena kamu selalu berbuat baik, bahkan saat mereka menyakitimu." Ratih tersenyum. Ia teringat kembali pada masa-masa sulitnya. Masa-masa di mana ia dicemooh, dihina, dan diremehkan. Masa-masa di mana ia merasa sendirian di tengah badai. Namun, kini, badai itu telah berlalu. Yang tersisa hanyalah pelangi kebahagiaan. "Nenek pasti bangga melihatmu," bisik Adi. "Nenek selalu tahu, kamu adalah wanita yang tepat untukku. Nenek selalu tahu, kamu akan menjadi sosok yang luar biasa." Di tengah kebahagiaan itu, Ratih mendapatkan sebuah kejutan dari Adi. Adi mengajaknya ke sebuah rumah kecil yang indah, yang terletak di sebuah desa yang tenang. Rumah itu dikelilingi oleh taman yang asri, dan ada sebuah ayunan di depan teras. "Ini rumah kita, Ratih," bisik Adi. "Aku tahu, kamu tidak suka tinggal di rumah besar. Aku tahu, kamu lebih suka tinggal di tempat yang sederhana, yang penuh dengan cinta." Ratih menatap Adi, air matanya menetes. Ia memeluk Adi erat. "Mas, ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan.
aku mencintaimu. Ratih melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Ia menamainya Adi Rosa, sebagai penghormatan kepada Nenek Rosa, yang telah mengubah hidupnya. Kebahagiaan Ratih kini sempurna. Ia memiliki seorang suami yang mencintainya, keluarga yang menyayanginya, dan seorang anak yang mengisi hidupnya dengan tawa dan kebahagiaan. Ratih tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia kini adalah seorang pemimpin yang disegani, yang membuat mereka yang pernah mencemoohnya, kini berlutut di hadapannya, bukan karena harta, melainkan karena kebesaran hatinya. Ia tahu, Nenek Rosa dan Adi akan selalu mendukungnya dalam setiap langkahnya. Ia tidak lagi sendiri. Ia kini memiliki cinta, dukungan, dan sebuah keluarga yang utuh. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan hati dan ketulusan adalah warisan paling berharga yang pernah ia dapatkan. Ia tahu, ia adalah sosok yang luar biasa, yang akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia akan menjadi seorang Ratih, CEO yang memimpin dengan hati. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang Ratih. Ia adalah seorang istri, ibu, dan pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah. Ia memilih untuk tinggal di sebuah rumah sederhana, yang penuh dengan kehangatan dan cinta. Ia juga tidak lagi menjadi CEO yang sibuk. Ia menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepada Nyonya Amelia dan Mira, yang kini telah berubah. Ia hanya menjadi dewan penasihat. Ia ingin lebih fokus pada keluarganya, dan pada Yayasan Cahaya Rosa, yang kini telah berkembang pesat. Mama, Mbak Mira, saya percaya, kalian bisa memimpin perusahaan ini dengan baik, ucap Ratih suatu hari, saat ia berkumpul bersama mereka. Saya tahu, kalian adalah orang-orang yang cerdas, dan saya tahu, kalian bisa membuat perusahaan ini menjadi lebih besar. Nyonya Amelia dan Mira terharu. Ratih, terima kasih. Kamu telah mengajari kami banyak hal. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, bisik Nyonya Amelia. Mira mengangguk. Ratih, kamu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk kami. Kamu telah mengubah hidup kami. Ratih tersenyum. Ia merasa bahagia. Ia tidak hanya berhasil mengubah dirinya sendiri, tetapi juga berhasil mengubah orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, Nenek Rosa pasti bangga melihatnya. Nenek pasti bangga melihat bahwa warisan yang ia berikan jatuh ke tangan yang tepat. Di sebuah desa kecil, di sebuah rumah sederhana, hiduplah Ratih dan Adi. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang lucu, Adi Rosa. Mereka hidup bahagia, dikelilingi oleh cinta dan kehangatan. Mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh harta dan kekuasaan. Mereka hanya ingin hidup sederhana, yang penuh dengan kebahagiaan. Ratih sering mengunjungi Yayasan Cahaya Rosa. Ia mengajar anak-anak, mendengarkan cerita para ibu, dan memberikan motivasi kepada mereka. Ia tahu, ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tahu, ia telah menjadi Ratih, CEO yang memimpin dengan hati. Malam itu, Ratih dan Adi duduk di teras rumah mereka, memandangi bintang-bintang. Mas, aku ingin berterima kasih padamu, bisik Ratih. Terima kasih karena selalu ada untukku. Terima kasih karena telah percaya padaku. Adi tersenyum. Ratih, aku juga ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah menjadi istriku. Terima kasih karena telah menjadi ibu dari anakku. Dan terima kasih karena telah mengubah hidupku. Ratih mencium pipi Adi. Aku mencintaimu, Mas. Aku juga mencintaimu, Ratih. Di tengah malam yang sunyi, mereka berdua saling berpelukan. Mereka tahu, ini adalah akhir yang bahagia. Akhir dari sebuah perjuangan yang panjang, dan awal dari sebuah kebahagiaan yang abadi. Mereka tahu, cinta mereka adalah warisan terindah yang pernah mereka miliki. Warisan yang tidak bisa dibeli dengan uang,
tetapi hanya bisa didapatkan dengan hati yang tulus.